Kongres, selamat datang di podcast Saham Santai. Belajar investasi tanpa stres. Senang sekali saya Aini. Dan saya Fahri. Bisa menemani teman-teman semua pada episode kali ini. Dan episode kali ini kita akan membahas mengenai dunia saham, yang dimana kita akan membahas saham tanpa stres. Nah, untuk hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu beliau Kak Tri Hermawan, yang merupakan investment spesialis dari Mirai Aset. Halo Kak. Halo Mbak. Halo. Halo Mas. Apa Sehat kabar, ya? Kak, hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat. Marketnya yang nggak sehat dari ini Mbak. Market Iya. apa itu, Kak? Market kita di pasar modal hari ini kebetulan lagi turun. Turun IHSG ya. Setelah kemarin kita rally, setelah 2 bulanan, 1 bulan, 2 bulan inilah rally naik terus. Nah ini baru koreksi. Jadi suasananya mendung seperti di kota Semarang hari ini. Aduh. Gitu sih. Itu turun itu gara-gara apa, Kak? Kalau boleh tahu. Macem-macem, karena kebetulan kan karena udah rally tinggi ya. Iya. Jadi ibaratkan kita yang dulu udah sempet masuk di di harga yang murah, terus kemudian sekarang sudah naik, kebanyakan orang akan take profit di situ. Jadi ambil untung di posisi yang saat ini. Makanya ya wajar lah kalau harganya misalnya udah naik terus kemudian turun, itu koreksi wajar. Gitu. Ya walaupun mungkin banyak banyak news-news lain juga yang mempengaruhi, kayak misalnya perang yang Iran semakin itu ya. panas, itu kan semakin banyak mengganggu ekonomi sedikit banyak. Jadi orang-orang yang berinvestasi di aset-aset yang lumayan beresiko biasanya akan mengurangi porsi seperti itu. Jadi akan dimasukkan ke investasi-investasi yang lebih rendah resiko seperti itu. Jadi wajar sih. Kalau tak lihat ini koreksi wajar. Gitu. Itu investasi yang apa? Yang berisiko itu seperti apa saja, Kak? Investasi yang berisiko itu tentu yang pergerakannya mungkin cukup volatil ya. Volatil itu naik turunnya agak cepat, Kak. Betul ya. Itu salah satunya ya saham ini. Saham itu pergerakannya cukup volatil, jadi naik turunnya itu sehari mungkin bisa 1%, 2%, bahkan lebih. Begitupun ketika dia turun. Makanya investasi yang cukup beresiko, jadi resikonya lumayan tinggi. Seperti itu. Karena di pasar modal ini kan sebetulnya banyak instrumen, Mbak ya, sama Mas ya. Iya. Jadi nggak cuma saham, ada yang namanya, pernah dengar nggak? Reksadana. Pernah ya. Ada obligasi. Nah itu yang mungkin medium risk lah ya, sama low risk. Kalau reksadana misalnya teman-teman masukin di pasar uang itu yang low risk. Kan kalau misalnya teman-teman nanti masuknya ke reksadana yang reksadana saham atau yang reksadana campuran, nah itu udah medium sama high risk juga. Cuman lebih risknya lebih tinggi lagi di saham gitu. Jadi mungkin bagi pemula nih belajar investasi yang nggak melulu harus langsung ke saham gitu ya, karena kan instrumen banyak. Ada yang dia risknya itu kecil, ada yang tinggi. Makanya kalau misalnya pemula bisa juga mulai dari yang profil resikonya itu rendah, misalnya di reksadana pasar uang dulu gitu, sebelum nanti ke saham, itu bisa. Cuman kalau kita lihat generasi sekarang tuh suka yang ini agresif. Iya, karena gitu. Mikirnya itu kayak profitnya gitu. Ya betul, pokoknya pengennya modal kecil, cuan cepet, kalau bisa banyak. Iya. Gitu. Kebanyakan gitu. Cuman kalau kita flashback kembali, tentu di dunia investasi itu kan motonya adalah high risk high return. Iya. Jadi jangan sampai kita cuma tergiur oleh returnnya tanpa kita mempertimbangkan resikonya. Gitu. Nah yang paling bijak semestinya ketika kita ingin belajar ya jangan langsung yang tinggi. Kalau misalnya toh kita pengen yang tinggi ya nggak apa-apa, tapi porsinya kita kecilin gitu ya. Jadi porsinya nanti dibagi, ada yang masuk misalnya di portofolio di reksadana pasar uang, ada pendapatan tetap baru ke saham, dan porsinya nanti dibagi gedein yang di reksadananya dulu. Baru kemudian kalau misalnya teman-teman sudah mulai oke nih di saham nih,
udah bisa mulai cuan secara konsisten dan lebih tinggi daripada yang ada di reksadana, baru profil resiko kita nanti kita naikkan gitu ya. Jadi kita mulai dulu yang konservatif, terus kemudian nanti moderat, baru nanti ke profil yang high risk gitu sih. Mau nanya nih ya Kak, sebelum boleh silakan. Yang investasi itu kan banyak orang yang beranggapan nih, termasuk saya ya, beranggapan kalau misalkan investasi di saham itu sedikit beresiko dan juga menakutkan. Sebenarnya apa sih menurut Kak Tri itu saham tuh kenapa di pemula-pemula tuh agak sedikit terkesan menakutkan itu? Oke, siap. Jadi kenapa kok mindset orang banyak mengira bahwa di saham itu investasi yang beresiko? Bukan sedikit Mbak, beresiko memang. Ya karena tadi flashback ulang dari apa yang saya sampaikan, instrumen ini pergerakannya volatil ya, naik turunnya cepat. Apalagi kita kenal saham itu ada 900-an. Nggak semua saham itu punya pergerakan yang yang santai, ibaratnya kayak defense lah, misalnya cuma naik 0, berapa persen atau turun 0, berapa persen gitu ya. Ada juga dari 900 itu yang naiknya juga ugal-ugalan, turunnya juga ugal-ugalan. Nah mungkin salah satu faktor yang membuat mindset orang investasi di saham itu sangat beresiko terus kemudian takut, itu karena melihat dari macam-macam saham yang kayak tadi ya. Mungkin kalau Mas Fahri sama Mbak Aini sering dengar kayak saham gorengan gitu, pernah dengar nggak? Belum itu Kak, apa itu? Oh ya, jadi saham gorengan itu ibaratnya saham-saham yang market cap-nya itu kecil, jadi nilainya itu kecil gitu ya, sehingga banyak orang yang memanfaatkan itu untuk bertransaksi dengan modal yang mungkin bisa mereka ukur. Ketika dia masuk itu bisa mempengaruhi pergerakan harga saham itu secara signifikan ya. Gitu. Nah makanya ketika investasi saham juga nanti harus pilah-pilah nih, saham-saham mana aja sih yang pergerakannya nggak seperti itu gitu ya, yang aman, yang fundamentalnya kalau bisa yang bagus kayak gitu sih. Nah mungkin mindsetnya seperti itu. Cuman kalau kita flashback ulang misalnya ya, kalau misalnya kita mau ngebandingin nih, kenapa kok orang investasi di saham itu takut gitu ya, terus kemudian kalau buka usaha malah berani gitu. Jujur saya juga pelaku usaha, jadi saya pelaku usaha real. Saya ngalamin bahwasannya ternyata investasi di usaha dengan investasi di saham itu kalau menurut saya pribadi itu jauh lebih kecil resikonya di saham. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena logisnya saya gini ya, kebetulan saya punya ternak ayam Mbak di rumah gitu ya. Di mana itu Kak? Di Weleri. Oh Weleri. Jadi saya misalnya lempar modal nih buat bikin kandang gitu ya, habislah misalnya berapa 10 juta atau 50 juta gitu ya. Habis itu saya beli peralatan, habis itu saya beli ayam, saya beli bahan baku dan lain sebagainya buat ini makan si ayam nih. Habis itu COVID. Nangis nggak kira-kira? Nangis banget. Nangis. Nah jadi ketika saya melakukan bisnis real sebagai businessman itu ternyata mau tidak mau ya kita harus benar-benar sebagai fighter dan harus betul-betul jalanin apa yang kita lakukan itu. Karena kalau tidak, ya mau tidak mau apa yang sudah saya beli, kandang yang saya sudah buat, nggak mungkin ada orang yang sewaktu-waktu itu mau gantiin nih. Ada nggak kira-kira, Mas aku nih habis bikin kandang Mas, habis beli ayam Mas, tolong dibeli Mas. Kira-kira mau nggak? Enggak sih Mas. Kalaupun saya harus nyari, saya harus butuh waktu, betul ya. Iya. Kalaupun ada orang yang mau untuk ini untuk beli, itu pasti nggak mungkin dengan harga yang saya udah keluarkan, karena jatuhnya kan saya BU, betul ya, butuh uang. Jadi dari situ saya belajar bahwa oh ternyata bisnis real itu lebih beresiko daripada di saham. Waktu saya harus keluar gitu ya, terus biaya saya harus keluar, tenaga saya harus keluar, pikiran saya harus kekuras. Jadi semua nih main nih Mbak. Terus kemudian kalau saya flashback ke saham, loh kalau misalnya ke saham kita kan tinggal pilih aja nih kira-kira sektor mana yang lagi bagus saat ini. Misalnya waktu COVID kemarin
oh ternyata bisnisnya lagi bagus tuh bisnis kesehatan. Saya bisa dengan mudah uang yang saya taruh di saham itu saya cut, ya, saya jual langsung. Pas waktu itu saya dapat uang, jadi saya nggak perlu nunggu siapa yang mau beli kan gitu, kesana kemari, langsung ketika saya klik saya jual, saya bisa pindah ke sektor lain yang saat ini lagi bagus. Jadi saya pikir, loh, kalau cerita yang kayak gini ya memang lebih condong resiko itu sebetulnya lebih enak di saham. Jadi bisnis mau sektor apapun kita bisa pilih, ya, tanpa kita harus ketergantungan dengan ibaratnya apa ya, terikat lah dengan apa yang kita buat saat saya jadi bisnismen seperti itu. Tapi ya saat ini masih jalan. Ayamnya itu, bisnis ayamnya. Iya, masih jalan walaupun ya masih inilah terseok-seok lah. Gitu. Tapi mau nggak mau kan kita harus belajar dari situ. Dan kalau misalnya orang pengen cepet balikin modalnya misalnya, pengennya tadi anak-anak muda sekarang pengennya instan cepet, gitu kan. Kalau kita jadi bisnismen itu pasti kita akan ngukur berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk uang kita itu balik, betul nggak? Iya. Bisa nggak sekejap mata besok balik gitu? Enggak sih. Pasti susah ya, pasti susah. Nah itu saya ngukur juga ketika saya bisnis itu kira-kira ya mungkin sekitar 5 tahun baru saya balik modal. Habis itu baru kita mendulang cuan. Asumsinya ketika saya di saham, untuk orang-orang yang mungkin berinvestasi untuk jangka panjang itu rata-rata biasanya 5-10 tahun. Yang memang betul, idealnya orang bisnismen juga hampir rata-rata seperti itu. Tergantung bisnis apa yang mereka jalani, resiko seperti apa yang mereka jalani kan gitu. Nah semakin beresiko, maka biasanya returnnya, BEP-nya akan semakin cepat. Gitu. Nah di saham, bisnisnya kita bisa nyari mau berbagai macam bisa, gitu kan. Modal kita mau ambil kapan aja bisa. Terus kemudian saya nggak perlu lari ke sana kemari cari bahan baku, cari ini, cari itu, cari pekerja ngurus orang, gitu kan? Iya. Tinggal klik lewat aplikasi, kita analisa laporan keuangan, kita analisa tren pasarnya seperti apa. Terus kemudian kita bisa pantau lewat aplikasi setiap hari, selesai. Gitu. Jadi kalau orang berpikir bahwa di saham itu beresiko, ya mungkin karena belum literasinya mungkin perlu ditambah lagi sih kalau menurut saya sih. Belum belajar lebih dalam gitu ya Kak? Kemungkinannya gitu, bukan belajar lebih dalam ya, mungkin belum menemukan aja untuk feel-nya buat belajar ini gitu. Tapi kalau hidup dari saham aja itu bisa nggak Kak? Idealnya bisa. Idealnya bisa, karena gini, di saham itu kan pergerakannya volatil ya. Banyak orang yang manfaatin pergerakan harga saham itu untuk pendapatan harian mereka. Artinya mereka sebagai full time trader, pernah dengar ya? Iya, full time trader. Nah, jadi mereka itu tiap hari kerjanya depan monitor, depan handphone, ya, bukan Mobile Legend ya. Tapi mereka mantau pergerakan harga sahamnya itu. Terus kemudian mereka akan masuk untuk beli saham dan mereka akan melakukan transaksi secara jangka pendek. Itu bisa. Itu salah satu cara. Salah satu yang lain ya, yang kedua itu mungkin sebagai investor gitu ya. Umpamanya nih kita ambil data aja. Coba teman-teman bisa cross check, bisa lihat harga saham BCA aja. BCA itu dari tahun 2012 ya, kita flashback 12 tahun yang lalu. Itu kalau nggak salah sekitar 1.600 per lembarnya. Gitu. Terus kemudian harga sekarang itu sampai ke situ, artinya kan trennya naik terus nih. Bayangin aja kalau 8.000 aja dibagi 1.600 sudah berapa kali? Ayo dihitung, coba dihitung. Saya nggak bawa nganu nih. Coba dihitung. Bagi 1.600, ya udah kayak. Kalau nggak salah ya, 5 kali. Ya 5 kali. 5 kali. Jadi rata-rata pergerakan harga saham di BCA ini kenaikannya per tahun lebih dari 30%. Itu ya. Asumsikan dulu waktu tahun 2012 tuh saya punya uang 200 juta aja. Gitu ya, masukin ke situ. Sekarang udah jadi berapa 5 kalinya? 1 miliar gitu ya. Belum sama dividennya. Dividennya berapa? Misalnya taruhlah dividennya 300 rupiah gitu ya.
Rp300 dibagi 1.600 dulu waktu kita beli, berapa tuh? Berapa persen berarti? Rp1.000 dibagi berapa, Kak? 20%, ya 20%. 20% dari 200 juta. 20% dari 200 juta. Ayo, berapa? 40 juta. Iya. 40 juta bagi 12. Kayak ujian matematika ya kayaknya ya. Iya emang. 40 juta bagi 12 berapa? 40 juta dibagi 3 juta 400. UMR enggak? Semarang. UMR. Betul. Jadi ketika dulu nih punya uang 200 juta nih diberikan saham BCA, itu sekarang tuh nggak perlu kerja udah dapat UMR. Ditambah uangnya udah jadi 1 miliar. Tapi jadi, modal awalnya besar Betul, dulu. betul. Modal awalnya besar. Iya. Betul. Kalau modalnya 10.000. Nah, pertanyaannya kalau modalnya kecil gimana, Kak? Iya. Ya kan kita ngukur ini dulu kemampuan kita, ngukur umur kita. Umur kita kan juga masih muda kan? Iya. Gitu kan? Dan kalian juga nggak bisa nyalain yang dulu, kan gitu. Ya enak kalau dulu. Nah kalau kalian aja baru ibaratnya kita paham investasi aja baru sekarang kok, masa mau nyalain yang dulu? Yang paling betul kan kita mulai dengan apa yang kita ada sekarang, karena kita baru tahu investasi ini juga sekarang. Yang mulailah sesuai dengan kadar dan kemampuan kita untuk saat ini kan gitu. Intinya bahwa di peluang di pasar modal seperti yang tadi Mas Fahri ya tanyakan, bisa nggak hidup dari saham? Ya idealnya bisa, karena kalau kita lihat data memang seperti itu kan gitu. Iya. Jawab tuh. Terjawab. Terus nih Kak, kalau misalkan Ya, gimana? kita investasi ya, Betul. saham nih, kita harus ngecek terus atau tidak? Oke, siap. Bagus banget pertanyaannya. Jadi kalau di investasi saham tuh harus ngecek terus apa enggak gitu ya? Jawabannya ada dua nih Mbak. Mbak sebagai apa dulu? Sebagai trader kah? Sebagai investor kah? Sebagai investornya. Kalau jadi gini, perbedaan antara trader sama investor ya. Jadi trader itu biasanya mereka akan memanfaatkan pergerakan harga saham itu dalam jangka waktu pendek. Jadi momentuman ketika dia mau masuk gitu ya. Oh, ini lagi murah nih, lagi turun chartnya, dia masuk. Ketika dia naik dia jual. Gitu. Otomatis kalau misalnya Mbak ini ibaratnya di saham sebagai trader, maka kira-kira harus dipantau nggak? Dipantau sih Kak. Harus dipantau ya. Iya. Tapi kalau Mbak mindsetnya itu tujuannya jangka panjang nih, wah ini mau buat ini dana pensiun saya, wah ini mau buat nanti anak saya kuliah misalnya, berarti kan panjang nih Mbak nggak perlu mantau terus gitu ya. Maksudnya mantau tiap hari. Kalau mantau secara periodik harus Mbak. Ya karena apa? Karena yang kita beli itu kan bisnis. Iya. Saham itu kan sebetulnya kita beli bisnis orang kan, sehingga kita join ke usahanya mereka kan. Usaha itu kan naik turun, betul ya? Nggak mungkin usaha itu naik terus kan gitu. Iya, pasti kan ada dia, oh ini pasti usahanya lagi nggak enak, pas ekonominya lagi bagus dia usahanya juga enak, cuannya juga nambah. Jadi tiap periode kita harus mantau gitu kalau investor ya. Jadi nggak perlu tiap hari, tapi kalau trader seperti yang tadi saya gambarkan, ya idealnya wajib dipantau terus tiap hari gitu. Jadi mantau tiap hari, tiap menit, tiap monitor gitu harus dipantau Mbak gitu. Jadi tergantung kita sih, kita mau jadi apa dulu, mau trader kah, mau investor kah? Karena investasi itu sebenarnya idealnya untuk jangka panjang. Kalau untuk jadi trader itu kan karena ada peluang aja mereka masuk ke situ. Karena pergerakan harga sahamnya naik turun, maka jadi peluang buat orang gitu. Tapi idealnya memang saham ini ketika kita beli bisnis ya untuk jangka panjang gitu. Kalau trader itu harus analisis fundamental dulu nggak Kak? Itu kan kayaknya kan lihat grafik doang kayaknya ya. Ya kalau trader ya rata-rata memang porsinya akan lebih banyak lihat chart secara teknikal. Memang. Cuman untuk manajemen resiko idealnya memang harus lihat fundamental. Jadi ada 900 saham nih. Nggak mungkin 900 ini kita akan transaksikan kan. Kita petakan aja, oh dari sekian ratus ini
ada saham-saham yang fundamentalnya oke. Gitu. Nah, secara teknikal baru kita bisa lihat dari saham-saham yang secara fundamental itu bagus. Jadi fundamental itu untuk memilih sahamnya, ya, yang mau kita watchlist, yang mau kita tradingkan. Terus kemudian teknikal itu untuk momentum, menentukan kapan sih idealnya saya harus masuk, kapan sih idealnya saya harus keluar. Gitu. Itu Mas Fahri. Iya. Kira-kira ada rekomendasi aplikasi untuk investasi saham yang Iya, bagus. Ya tentu kalau ini kita pakainya Mirai, Mbak. Mirai. Betul. Udah download belum? Udah sih, Kak. Udah ya? Udah. Apa namanya? M-Stock. M-Stock. Iya. Yang di PC udah download juga? Yang apa? Yang di PC, di laptop? Di PC enggak sih ya. Aduh. Belum tahu, ini sayang sekali. Iya. Yang di PC namanya HOTS, Mas. HOTS. Ya, nanti bisa di googling ya. Namanya HOTS. Download HOTS, nanti keluar tuh. Di PC-nya. Masnya nanti download itu. Ya, itu untuk aplikasi Windows. Jadi teman-teman biar mantaunya nggak cuma di handphone, Iya. bisa mantau juga di laptop. Karena apa? Karena di laptop tuh menurut saya informasi yang bisa kita dapatkan lebih banyak. Cuman memang untuk menunjang mobilitas kita, ya, ketika kita mungkin lagi jalan-jalan itu ya pakai handphone itu udah cukup banget lah. Karena informasinya juga menurut saya udah lengkap, news juga ada, chartnya juga bisa dilihat, laporan keuangan juga ada, dan informasi-informasi lain. Gitu. Dan enaknya lagi kalau nih sedikit promosi, Mbak, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi kalau di Miraset itu selain teman-teman punya aplikasi yang user friendly itu ya, teman-teman juga nanti akan ditemani sama investment spesialis kita yang nantinya akan bantu teman-teman nasabah kita untuk bisa belajar lebih dalam, mau dari sisi pemakaian aplikasi menunya banyak gitu ya. Iya. Di YouTube juga kadang nggak ada, perlu tanya juga kan gitu. Nah, investment spesialis ini siap buat dampingin. Terus teman-teman mau belajar apa lagi, misalnya fundamental, mau belajar teknikal, kelasnya kita gratis, online maupun offline. Dan kita hampir rutin sih ngadain acara di kantor kita ini. Jadi buat teman-teman yang ada di Semarang ya, monggo silakan aja, datang aja ke sini, gratis ya. Jadi kita terbuka untuk umum. Nggak cuma dari kampus ya, teman-teman dari organisasi lain di luar kampus juga bisa, gitu ya. Karena kita beberapa kali juga mengundang dari teman-teman komunitas yang ini sosial ya, yang apa namanya, seperti bukan terkait saham doang gitu ya. Betul. Jadi banyak, ada yang kemarin dari Sinau Bareng Semarang, ada yang pengusaha ini komunitas TDA, itu banyak banget, Mbak. Terus kemudian kita juga kerjasama juga sama beberapa ini perusahaan. Jadi kayak kemarin Prudential juga ke sini ngadain acara di sini, Allianz juga ngadain acara juga di sini, dan macam-macam. Jadi memang kita sangat terbuka untuk teman-teman kalau misalnya ada yang pengen kolaborasi atau pengen belajar di sini, monggo silakan. Gratis, tempat ini kita sediakan gratis. Gitu. Itu tempatnya di mana, Kak? Kalau boleh tahu. Kantor kita ini ya? Iya. Kita di Jalan Indraprasta nomor 33, Semarang, samping Indomaret. Gampang banget pokoknya. Ya. Kiri jalan, teman-teman. Jadi jangan sampai kelewat, karena kalau kelewat muternya agak jauh, Mas. Harus muter Pemuda dulu soalnya. Itu kita sering kena tegur juga sama ini teman-teman yang mau mampir, "Mas, saya ini kelewatan nih, Mas." Waduh, muter lagi. Gitu. Ya, mungkin kalau kalian ingin datang ke Mirai Aset bisa. Monggo, Sini. silakan. Kita sangat terbuka sekali ya. Iya. Buat teman-teman, mungkin dari teman-teman mahasiswa dari kampus manapun, silakan yang dekat di Semarang mampir aja. Mungkin kita bisa ada event yang bisa diikutin atau kita bisa kolaborasi bareng. Kita sangat bersyukur sekali. Gitu. Nah, sebelum kita ke obrolannya nih, Kak, biasanya Sobat Ngobras tuh perlu tips and triknya biar jadi kalau misalkan nanti mau invest, terus kalau udah invest tuh ada sesuatu apa ya, misalkan kayak struggle nanti nggak yang terlalu terfikirkan gitu. Siap.
Thank you, pertanyaannya bagus banget Mbak. Nah ini ya. Iya. Jadi yang pertama tentu teman-teman ya tipsnya mulai dulu. Itu pasti, karena ketika teman-teman sudah melihat podcast ini terus kemudian nggak mulai, itu kayaknya kurang afdol. Gitu ya. Saya mau nanya dulu nih sebelum jawab triknya ya. Iya. Investasi itu suatu hal yang bagus apa enggak? Bagus. Bagus banget. Makanya kalau kita udah punya mindset bahwa investasi itu hal yang bagus, masa untuk melakukan hal yang bagus kita perlu ditunda-tunda. Betul nggak sih? Betul. Jadi kan harusnya dengan langkah pasti secepat-cepatnya kan gitu. Karena apa? Karena investasi saat ini ya, itu menurut saya modalnya juga sangat minim sekali. Ya cuma 100.000. Iya, bisa mulai investasi itu kan murah sekali, dan saya yakin dan percaya mau mahasiswa dimanapun, saya pikir kalau kantongnya ya setiap mahasiswa itu pasti punya anak kalau 100.000. Punya. Kalau tabungan itu punya pasti ya. Ya makanya kalau misalnya sudah yakin bahwa investasi itu suatu hal yang bagus, ya harusnya langsung dimulai. Terus tipsnya gimana nih buat memulainya, gitu ya? Kalau teman-teman pengen langsung ke saham silakan, ya mau langsung ke saham silakan, tapi pilihlah saham-saham yang fundamentalnya oke, gitu ya, atau track record dari perusahaannya itu oke. Minimal adalah perusahaan-perusahaan yang mungkin hampir tiap hari kita bisa pakai produknya, gitu ya. Kalau dari pengalaman ya, dari kacamata saya memang yang paling stabil itu saham-saham dari perbankan. Ada misalnya dari BRI, ada BCA, ya itu paling konsisten sih ngasilin cuan itu. Terus sebelum mulai tolong dipersiapkan dulu alokasi dananya ya, jadi jangan langsung semuanya dimasukin, karena mau tidak mau besaran jumlah yang kita investasikan itu pasti akan mengganggu psikologis kita dalam kita melakukan investasi. Betul. Gitu ya. Jadi harus dialokasikan sendiri nih khusus untuk investasinya, sehingga orang pasti banyak bilang bahwa harusnya pakai dana dingin gitu. Pernah dengar nggak? Pernah. Nah, dana dingin itu kan bukan dana yang kita masukin kulkas terus tiba-tiba jadi bukan. Nah, jadi dana dingin itu kan ibaratnya dana yang memang betul-betul kita alokasikan untuk A, gitu ya. Dan kita ketika ini nanti ada resiko itu tidak mengganggu kehidupan kita yang akan datang, gitu ya. Jadi memang benar-benar udah disisihkan ke sini, udah dipotkan ke sini. Nah, itu untuk apa? Untuk menjaga psikologis kita ketika sahamnya mungkin ketika kita masuk itu turun, gitu ya. Jadi masih turun. Tapi tentu mindsetnya karena investasi harusnya jangka panjang. Jadi sehingga ketika sahamnya turun itu kita nggak terlalu buru-buru ataupun FOMO untuk menjual. Iya, jadi bisa lebih santai. Makanya tujuan ketika investasi itu harus diutamakan. Tujuannya buat apa dulu kalian buat investasi itu? Buat modal nikah, buat nanti modal bikin rumah, buat anak, buat pensiun mungkin, itu kan macam-macam. Jadi investasi itu nggak harus sekarang masuk besok harus cuan, gitu. Jadi mindsetnya harus betul-betul ditekankan. Jadi mindset harus ditekankan, alokasi dana atau modalnya juga harus dipersiapkan. Terus buka akun ya, harus nih wajib buka akun. Setelah itu teman-teman belajar mendalami, gitu ya. Siap. Kalau ternyata di saham ketika kita mencoba kok belum memberikan hasil yang maksimal ya, karena mungkin ini ya, bisnis itu nggak bisa kita jadi orang yang canggih, orang yang pintar dalam satu malam kan gitu. Pasti kita harus berproses cukup panjang. Begitupun di saham. Kalau misalnya di saham ini ternyata belum menghasilkan, ya jangan patah semangat. Bisa alokasikan ke tempat lain, misalnya di reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap yang resikonya lebih rendah. Mungkin kalian akan menemukan tingkat kenyamanannya di situ. Sebenarnya lebih bagus sih kalian kesini dulu baru ke saham. Ke reksadana dulu ya, Kak? Ya, ke reksadana dulu, ke pasar uang atau ke pendapatan tetap, terus kemudian ke saham. Mau jalan dua-duanya bisa, silakan. Kalau alokasi dananya mencukupi. Kalau enggak, misalnya memang benar-benar pengen belajar di saham, ya langsung ke saham nggak apa-apa. Gitu.
Oke, terima kasih trip and triknya. Terima kasih juga buat Kak Tri udah meluangkan waktunya, dan juga terima kasih sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mendengarkan dan juga sudah melihat. Jangan lupa untuk subscribe, follow, like, dan juga komen. Sekian dari kami. Dadah.